Ya, kelihatan sudah? Ya baik, kita mulai saja ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Sebelum uji kompetensi, kita akan lakukan assessment terlebih dahulu ya. Jadi biar saat nanti pas assessment kalian paham apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke, sudah tahu tentang jadwal assessment kita? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadwal assessment kita di hari Selasa dan Rabu ya. Tanggal 30 ya, tanggal 30 dan tanggal 1 ya. 30 dan tanggal 1. Betul. Oke, baik. Nah, di sini kita akan lakukan pra-assessment yaitu dengan skema manajer SDM. Betul? Nggak ada yang salah Betul, Pak. salah room ya, nggak ada salah room ya. Iya, Pak, betul. Saya pastikan terlebih dahulu karena takutnya ada yang salah room, karena waktu itu pernah ada salah room gitu. Jadi dia skemanya apa? Maksudnya ke skema SDM. Oke, untuk kelas ini asesornya saya yaitu Eko Sudarso dengan nomor MET 0000080012025. Oke, kita akan bahas dulu mengenai tentang manfaatnya ya. Nah, tujuan dan manfaat. Kalian tahu apa tujuan dan manfaat dilakukan pra-assessment? Tujuannya apa? Nah, di sini kan ada nih tujuan sertifikasi ya. Halo? Kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Oke ya. Kedengeran, Pak, kedengeran. Oke, jadi tujuan sertifikasi ini yaitu untuk memastikan pada kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan. Kemarin sudah pelatihan kan? Sudah, Pak. Iya, pelatihannya 1 hari full ya. Itu ya. Yang diselenggarakan oleh LSP yang disetujui oleh BNSP. Jadi sebelum diadakan assessment ya teman-teman mahasiswa itu dilakukan atau diadakan pelatihan terlebih dahulu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk assessment, nggak langsung ujuk-ujuk uji kompetensi gitu. Nah, ya. Manfaat sertifikasi. Ada yang tahu apa itu manfaat sertifikasinya? Ada yang tahu? Bentar ya. Oke ya. Manfaat sertifikasi ya memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan kandidat tanpa sertifikat. Jadi itu ya. Jadi manfaat diadakannya sertifikasi ini atau manfaat diadakannya uji kompetensi ini adalah ya diharapkan teman-teman mahasiswa ini lulus kompeten semua sehingga akan mendapatkan sertifikat BNSP ya, sehingga teman-teman memiliki keunggulan ya dibandingkan kandidat lainnya yang tidak memiliki sertifikat ya. Terus manfaat kedua yaitu memiliki potensi untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Ya, karena teman-teman mahasiswa asesi ya, kita bilang asesi ya di sini ya. Jadi asesi itu yang dinilai, asesor itu yang menilai. Jadi peluang asesi ini mendapatkan upah di pekerjaan itu akan lebih tinggi. Kenapa? Karena sudah mendapatkan pengakuan dari negara yaitu sertifikat BNSP.
Itu ya, itu manfaat sertifikasi. Makanya teman-teman mahasiswa harus optimal saat ujian ya. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kompeten semua. Nah, di skema manajer SDM kan kita ada 15 unit kerja ya. Itu harus bisa kompeten semua gitu untuk bisa mendapatkan sertifikat BNSP. Nah, terus yang berikutnya adalah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan ya. Karena ya sertifikat BNSP ini sudah diakui oleh industri. Jadi jika teman-teman sudah mendapatkan sertifikat kompeten dari BNSP, itu kesempatan mendapatkan pekerjaan itu menjadi lebih besar ya. Terus menunjang karir profesional karena industri perusahaan sudah mengakui ya bahwa kalian yang mendapatkan sertifikat ini ya sudah ahli atau sudah ini ya sudah profesional itu ya, sehingga karir di perusahaan itu akan bisa lebih mudah. Ada yang mau ditanyakan mengenai tentang manfaat dan tujuan? Kita langsung berikutnya ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan? Nah, ya. Oke. Nah, ini yang lebih spesifik lagi ya. Pertama, ini tujuannya adalah memastikan dan memelihara kompetensi kerja kualifikasi 6 bidang SDM ya. Kan kemarin kalian sudah training, sudah pelatihan ya. Jadi inilah untuk mengetahui yaitu dengan ujian, yaitu uji kompetensi ya. Apakah kalian sudah memahami tentang pelatihan yang kemarin diadakan ya, seperti itu ya. Terus sebagai acuan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi oleh LSP Unpam dan asesor kompetensi ya. Nah, terus manfaatnya adalah untuk memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri. Jadi ya dengan sertifikasi ini ya ini kan selalu update. Jadi teorinya, materinya, ya bahan ujiannya itu selalu ada perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada di dunia industri. Nah, jadi apakah memastikan match ya atau keserasian antara teori yang didapatkan di bangku kuliah, pelatihan, ya, dengan tuntutan kompetensi dunia industri. Itu ya. Terus yang kedua, membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat. Nah, harapannya adalah ya teman-teman asesi saat berada di bangku kuliah itu sudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan sehingga pas saat join di perusahaan itu sudah langsung beradaptasi ya. Jadi tidak perlu lagi ada pendidikan dan pelatihan ya, dan itu akan efisien untuk perusahaan ya karena tidak lagi harus mengeluarkan biaya pendidikan dan pelatihan ya. Jelas sampai di sini teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, terus yang ketiga, sebagai referensi rekam jejak asesi. Jelas, Pak. Ya, oke ya. Yang ketiga sebagai referensi rekam jejak asesi. Nah, kalian mengaku bahwa saya ahli di bidang SDM. Saya ahli di bidang komputer. Tetapi kalau tidak ada sertifikat pengakuannya, kira-kira orang lain percaya nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Nah, ini jadi dengan adanya validasi ya dengan bentuk sertifikat ya, sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP BNSP, maksudnya LSP dan disetujui oleh BNSP, itu akan menjadi kuat pembuktian bahwa misalnya kalian saat interview gitu, bahwa kalian bilang saya punya sertifikasi mengenai tentang manajer SDM. Mana buktinya? Kalian tunjukkan buktinya. Nah itu perusahaan akan mengakui. Tapi kalau kalian cuma, Pak saya bisa di bidang SDM, bisa di bidang A, tapi tidak ada pembuktiannya, ya itu samanya omong kosong. Ya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah mengetahui tingkat kemampuan di bidang profesi.
Nah, karena kan nanti ya yang diuji, yang dinilai, di-assess itu adalah 15 unit kerja. Ya, jadi sejauh mana teman-teman ACC ini mampu menyelesaikan ujian yang diberikan. Ya, seperti itu. Terus yang kelima, sebagai salah satu syarat sidang skripsi ya. Kalau di S1 itu skripsi. Ya, jadi misal kalau kalian belum uji kompetensi, belum ada sertifikatnya, kira-kira kalian bisa daftar sidang skripsi nggak? Enggak, Pak. Nah ya, itu. Ini rata-rata di semester berapa? 7. 7 ya. Nah, mumpung masih 7 nih. Ada yang semester 8? Ada? Dari teman-teman ada yang semester 8? Ada nggak? Rata-rata 7 ya? Semua 7 ya? Iya, Pak. Oke ya. Nah, semester 7 itu ada kelebihannya ya. Jikalau ya, tapi kalau bisa sih kompeten dalam satu kali ujian. Tapi namun jikalau nanti ada yang tidak kompeten, misalnya dari 15 ya, yang tidak kompeten itu 2 atau 3 unit kerja. Itu kalian bisa melakukan retaker, melakukan ujian ulang. Tetapi itu tidak 15 unit kerjanya, tetapi hanya yang tidak kompetennya. Tidak kompetennya berarti di bawah 75. Jadi ya lakukan ujiannya hanya 2 atau 3 yang tidak kompeten. Dan itu akan memudahkan untuk bisa mendapatkan sertifikat BNSP. Ya, gitu. Jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, kemarin pasti sudah dijelaskan dong tentang apa? Ini materi uji unit kompetensinya. Pelatihan kan sudah ada kan? Ya, pelatihannya sudah ada mengenai tentang 15 unit kerja ini. Diberikan kan waktu itu? Halo? Iya, Pak, diberikan. Oke, Iya, diberikan Pak. ya. Nah, ya Iya. kita akan bahas satu persatu ya, materi unit uji kompetensi apa saja yang akan diujikan. Pertama, yaitu menyusun uraian jabatan. Jadi teman-teman nanti akan diuji tentang bagaimana teman-teman ACC menyusun uraian jabatan. Terus apa materi uji kedua yaitu menyusun SOP, standar operasional prosedur MSDN. Ya, jadi kalian harus membuat SOP yang benar, ya, di situ, ya. Terus yang ketiga, melaksanakan analisis beban kerja. Kalian apa ya, dinilai bagaimana kalian membuat sebuah analisis beban kerja. Terus materi unit kerja yang keempat adalah menyusun grading jabatan, ya. Itu jadi teman-teman ACC ya dituntut untuk bisa menyusun grading jabatan. Terus unit kerja yang kelima, mengelola proses perumusan indikator kinerja individu. Jadi teman-teman ACC harus bisa membuat KPI ya atau indikator kinerja individu masing-masing ya, yang ada di perusahaan. Terus unit kerja keenam, menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Jadi teman-teman ACC dituntut untuk bisa membuat kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Ya. Terus yang ketujuh adalah merumuskan strategi dan kebijakan MSDM. Unit 8, unit kerja 8 yaitu merumuskan proses bisnis serta tugas dan fungsi dalam organisasi. Yang ke-9, merumuskan perubahan strategis organisasi. Yang ke-10, merumuskan budaya organisasi. Yang ke-11, menyusun kebutuhan SDM. Kemarin sudah ada pelatihan-pelatihan atau apa ya, soal latihannya waktu pelatihan mengenai kalian untuk menyusun kebutuhan SDM, ya kan? Menyusun kebutuhan SDM, ya. Terus yang ke-12, unit kerja yang ke-12 adalah mengelola proses perubahan, ya.
Terus yang ke-13 yaitu menyusun sistem remunerasi. Ya ada upah, ada bonus, ya kan? Tuh, ya. Nah, yang ke-14 adalah menentukan upah pekerja. Ya. Kalian dituntut untuk bisa membuat remunerasi, menentukan upah pekerja, ya kan? Yang ke-15 menentukan program insentif atau bonus, ya. Ini jangan lupa nih ya, upah, bonus, sistem remunerasi ini harus dibuat. Ya, kalau enggak ya berarti nanti nilainya ya berkurang, sehingga apa? Membuat tidak kompeten, ya. Jelas ya. Berarti kalau ada 1 atau 2 unit kerja yang tidak kompeten, berarti kalian hanya mendapatkan sertifikat paspor skill yang fungsinya hanya untuk bisa mendaftar sidang skripsi. Tapi kalau bisa 15 unit kerjanya ini harus kompeten. Ya, jelas? Ada yang mau ditanyakan tentang materi uji unit kompetensi? Tidak ya? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya? Lanjut. Oke, tata tertib. Ya, tata tertib saat nanti assessment. Ya, pertama, peserta menggunakan pakaian rapih. Ya, tidak boleh pakai kaos. Ya, tidak boleh pakai sendal. Ya, ya selayaknya pakaian rapi lah, ya berkerah, ya kan, tuh. Terus menggunakan alma mater, ya bawa ya alma maternya. Terus bawa identitas diri, KTP, KTM, ya untuk memastikan bahwa asesi yang diuji memang betul orangnya, ya jelas. Terus nanti wajib mengisi daftar hadir. Jadi nanti pas saat assessment kalian mengisi tuh ya tanda tangan absensi, ya. Terus yang berikutnya adalah dilarang menggunakan handphone saat ujian berlangsung. Jadi handphonenya tidak boleh karena nanti kita ada di lab komputer gitu ya. Tuh, sehingga akses internetnya sudah ada. Terus dilarang keluar masuk ke ruangan dilarang keluar masuk ruangan dengan alasan apapun kecuali ke toilet. Kalau ke toilet monggo silakan. Gitu ya. Selama ini ya, selama assessment. Tapi saat nanti saat istirahat ya itu bebas, mau sholat mau makan itu bebas. Kita nanti ada waktu isomanya ya antara jam 12 sampai jam 1 ya. Terus berikutnya adalah selama ujian peserta dilarang bertanya kepada teman. Jadi kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan ke asesor. Ya, itu tata tertibnya. Jadi sesama peserta dilarang bertanya. Berikutnya, dilarang memberi catatan kepada teman. Jadi nggak boleh tuh beri jawaban apa gitu melalui catatan ke temannya atau mencoret atau mendokumentasikan naskah soal dan jawaban. Jadi nanti soal dan jawabannya itu tidak boleh dicoret-coret, ya, itu. Nah, terus naskah soal dan jawaban harus dikembalikan kepada asesor. Ya, pasti kan nanti kan teman-teman asesi akan diberikan soal dan jawaban. Nah, soal dan jawaban itu setelah dikerjakan, diisi oleh teman-teman asesi, diberikan kembali kepada asesor untuk asesor melakukan penilaian. Itu sudah sejauh mana teman-teman asesi dalam melaksanakan atau dalam mengerjakan asesmen tersebut. Nah, terus dilarang pulang sebelum hasil rekomendasi diumumkan. Jadi kita akan adakan asesmen ini 2 hari. Ya, hari pertama hari Selasa tanggal 30 Oktober. Ya, terus hari kedua hari Rabu 30 September, hari kedua 1 Oktober. Jadi teman-teman asesi dilarang pulang sebelum diumumkan hasil rekomendasi oleh asesor. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai tentang tata tertibnya? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya teman-teman asesi ya? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, Pak, jelas. Nah, teknis pelaksanaan uji kompetensi. Oke, tempat dan waktu dan tempat pelaksanaan. Kita lakukan asesmen ini selama 2 hari. Hari pertama hari Selasa, hari kedua adalah hari Rabu. Ya, hari Selasanya itu di tanggal 30 September, hari keduanya di 1 Oktober. Tempatnya di kampus Victor ya,
kampus Unpam Victor ya, di ruang V780A. Ya, jadi nanti ruangannya sudah langsung di 7 ini ya, di 780A ya. Itu. Oke, hari pertama. Hari pertama Selasa 30 September 2025, ketentuannya adalah jam 8 sampai jam 12 kita lakukan ujian observasi atau praktek. Ya. Terus nanti istirahat. Istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Ya, isoma. Jadi teman-teman yang perempuan ya diharapkan yang muslim ya, muslimah bawa mukena untuk bisa melaksanakan kewajiban ibadah sholat ya, plus makan ya. Jadi ada waktunya jam 12 sampai jam 1 itu isoma. Nah, terus dilanjut setelah istirahat jam 13.00 sampai jam 15.00 ya, ujian DIT, daftar instruksi terstruktur. Jadi nanti akan ada wawancara satu persatu. Tapi ini tentatif ya, bisa sampai jam 4, bisa sampai jam 5, tergantung ya, tergantung dari waktu di lapangan nanti ya. Karena kita kan ada 16 asesi ya, seperti itu. Itu hari pertama ya. Terus hari kedua diadakan di hari Rabu di tanggal 1 Oktober 2025. Waktunya itu dari jam 8 sampai jam 9.30 ya. Tapi kalau bisa sih kita lakukan hanya di jam 8 sampai jam 9 lah maksimal. Itu pilihan ganda. Ujian tertulis. Nah, berikutnya adalah jam 10 sampai jam 11 ya, atau tentatif ya, tergantung kita lihat nanti kondisi di lapangan. Itu adalah rekomendasi. Jadi teman-teman asesi sebelum dilakukan rekomendasi jangan pulang terlebih dahulu. Kalau bisa ya berangkatnya bareng-bareng, pulangnya juga bareng-bareng ya, solidaritas gitu ya. Jadi jangan pulang ya. Sebelum rekomendasi teman-teman mahasiswa atau teman-teman asesi jangan pulang terlebih dahulu. Ya, ini teknis pelaksanaan uji kompetensi. Teman-teman asesi ada yang mau ditanyakan mengenai tentang teknis? Ada? Jelas teman-teman asesi? Jelas, Pak. Jelas, kita lanjut. Nah, perlengkapan yang harus dibawa, ya kan? Apa aja nih? Ya, pertama, ya setiap asesi wajib membawa dan menggunakan jaket alma mater di saat waktu atau di saat pelaksanaan asesmen. Ya, terus yang kedua adalah teman-teman asesi wajib membawa KTP dan KTM. Ya, untuk memastikan bahwa asesi yang diuji itu memang benar orangnya. Ya, jadi bukan pakai apa ya, bukan pakai calo atau pakai apa itu. Jadi harus bawa KTP dan KTM. Karena nanti akan dicek gitu ya. KTP dan KTM-nya harus sesuai. Terus berikutnya adalah yang ketiga, peralatan makan dan minum. Ya, jadi karena kita waktunya 1 jam untuk isoma, ya diharapkan teman-teman bawa bekal atau ya kalau bisa ke bawah nggak apa-apa. Tapi kita hanya punya waktu 1 jam. 1 jam itu untuk makan dan sholat. Jadi untuk efektivitas waktu, efisiensi waktu, teman-teman asesi ya kalau bisa bawa peralatan makan dan minum gitu ya. Gitu. Tetapi itu hanya dikeluarkan pada saat isoma ya. Terus yang keempat adalah peralatan sholat ya. Bagi yang muslimah ya, yang menjalankan ibadah sholat ya membawa mukena ya, membawa mukena. Terus yang berikutnya adalah jika teman-teman asesi sedang batuk pilek ya, ya karena kan kadang cuacanya panas, kadang cuacanya hujan gitu ya, kondisi lagi kurang fit gitu. Jika batuk pilek, teman-teman asesi wajib ya boleh lah, maksudnya menggunakan masker ya. Untuk apa? Untuk supaya ya teman-teman yang lain itu bisa fokus mengerjakan ujian assessment ya. Terus yang ketujuh, alat tulis sendiri bawa ya, bawa pulpen ya, bawa. Jadi tidak boleh pinjam sesama asesi. Ya, yang kedelapan, wajib bawa laptop ya. Dikhawatirkan ya, lab komputer itu ada trouble, ada ya ada misalnya ada perbaikan. Jadi kita
menggunakan ruang kelas. Jadi teman-teman wajib membawa laptop yang pastinya juga ada chargernya ya. Itu ada chargernya. Terus yang pasti adalah kuota ya, kuota internet ya. Pastikan kuota internetnya itu lancar ya. Karena kan teman-teman nanti kirim itunya ya pakai ini link Google Link. Kalau saya Bitly. Jadi kirim jawaban tugasnya itu melalui akses internet karena tugas prakteknya itu ya online ya, kirimnya online itu bukan pakai kertas ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman ASESI? Jelas? Teman-teman ASESI ada yang mau ditanyakan? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Oke, jelas. Nah, peserta uji kom ya, untuk skema manajer SDM dengan asesor saya ini ada 16 ya. Coba saya mau absen satu persatu terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa teman-teman ASESI sudah mendapatkan pengarahan sebelum asesmen ya. Pertama, Feren. Ada Feren? Feren ada? Nggak ada ya? Oke. Sultanul, ada Sultanul? Hadir, Pak. Oke, Sultanul. Dinda Mardiana, ada Dinda Mardiana? Hadir, Pak. Oke. Nisrina Amelia? Ada Nisrina Amelia? Hadir, Pak. Oke. Maisaroh. Ada Maisaroh? Pak. Ada ya? Ada. Oke. Ahmad Hanafi. Ada? Hadir, Pak. Oke. Ahmad Syawaludin. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ada Sabila. Hadir, Pak. Oke. Bella Cynthia. Hadir, Pak. Hadir. Galuh Aprilia. Bilang Hadir, Bapak. Oke. Letizia Khaira. Hadir, Pak. Oke. Tasya, ada Tasya? Hadir, Pak. Muhammad Rehan, ada? Muhammad Rehan nggak ada ya? Sheila Kurniawati, Hadir, Pak. Rizky Aditya, ada? Rizky. Pak. Oke, Muhammad Wahyu. Ada Siapa? Muhammad? Siapa? Oke. Siap. Nanti sudah saya panggil semua ya. Oke, cukup sekian untuk assessment kita kali ini pra assessment. Jadi pra itu kan sebelum. Jadi kita melakukan konsolidasi pemahaman persepsi sebelum kita lakukan assessment itu. Jadi paham ya teman-teman ASESI apa yang harus kalian persiapkan saat nanti assessment. Jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan assessment ASESI mengenai tentang pra assessment kita kali ini? Kalau tidak ada, kita akhiri pra assessment pertemuan kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di hari Selasa ya. Di hari Selasa pukul 8. Pukul 8 ya, pukul 8 di Victor. Jangan salah, nanti kalian datangnya ke gedung pusat. Kita adakan di Victor di ruang 780A. Ya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Jelas, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bisa Terima kasih, live Pak. ya? Iya.